Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada pihak Gramedia yang telah memberikan kami kesempatan, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada FLP Sulsel yang sudah menyelenggarakan acara yang luar biasa kece. Nah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ya, kali ini kita akan bincang-bincang santai bersama penulis kita, penulis hebat yang ada di samping saya, Masya Allah. Jadi kali ini kita akan membahas tema mengenai menulis buku seindah berumah tangga. Wah, keren ini. Jadi sudah ada Kak Rizky Ayu Amalia. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu CV beliau. Nah, jadi Kak Rizky ini adalah seorang ibu rumah tangga yang lahir di Sengkang, kemudian menikah pada tahun 2015, berprofesi sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah di MTS Mir'atul Mujahid di Kampung Baju Kolaka. Nah, SD-nya Bulupabulu Sengkang, kemudian pesantren Asadiyah Sengkang, kemudian S1 UIN Alauddin Makassar, jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, kemudian melanjutkan studi pendidikan S2 di Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warohmah Kolaka, kemudian sekarang itu menempuh S3 di UIN Alauddin Makassar. Nah, organisasi beliau itu pernah menjadi ketua FLP Ranting UIN Alauddin Makassar tahun 2013-2014, kemudian penasehat wawasan KKS Mesir 2018, kemudian ketua Forum Lingkar Pena Cabang Kolaka sampai sekarang, kemudian ketua Majelis Taklim Kabupaten Kolaka tahun 2022 sampai sekarang, pengurus harian Majelis Ulama Indonesia Kolaka, kemudian pengurus harian BKPRMI Kabupaten Kolaka, kemudian sekarang pengurus harian Muslimah Nahdlatul Ulama Kolaka. Karya-karya beliau itu Masya Allah luar biasa, telah menulis lebih dari 30 buku dari berbagai genre. Di antaranya buku motivasi, Jodohku Hafal Al-Quran, kemudian Sarjana Ibu Rumah Tangga yang ada di kami, kemudian The Power of Taubat, Panduan Jalur Cinta Jalur Langit, Muslimah Limited Edition, Perempuan Limited Edition, kemudian buku anak Terbook, Anak Muslim Tahu Adab Membaca Al-Quran, buku aktivitas anak adab sebelum dan sedang setelah mengaji, kemudian Masya Allah komik juga, berambah ke dunia komik, Petualangan di Negeri Para Nabi, selanjutnya buku biografi belajar pada Paus Sastra Gramedia Edukasi, buku panduan fikih muslimah, kemudian telah menulis lebih dari 100 antologi, di antaranya adalah yang saya pegang, ini buku bestseller, Masya Allah, buku antologi. Kemudian prestasinya kalau dibaca ini banyak sekali. Ya, intinya adalah dia luar biasa. Kemudian pemenang GLN tahun ini. Kemudian banyaklah intinya. Yang paling penting ini nominasi 10 naskah Islam anak terbaik pada ajang internasional Book Fair 2024. Kemudian buku Perempuan Limited Edition menjadi buku terlaris kedua pada Pesta Buku Antarbangsa Kuala Lumpur tahun 2023, dan pada International Book Fair Selagor Malaysia
Selangor Malaysia tahun 2024. Jadi Masya Allah itu prestasi dari beliau yang sangat luar biasa. Nah, saya mau sapa dulu nih dari Kakak Rizky. Bagaimana kabarnya Kak? Tes. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, jadi sekarang di Makassar ini Kak lagi ngapain Ki? Untuk beberapa hari ini, mulai dari hari Senin kemarin itu ujian kompren untuk sebagai salah satu syarat penyelesaian S3 di UIN Alauddin Makassar. Ya, Masya Allah. Semoga ujiannya lancar ya Kak besok, dengar-dengar. Ya, besok itu adalah ujian lisan. Ujian lisan, Masya Allah. Jadi beliau ini melanjutkan S3 di UIN Alauddin Makassar. Loh, Masya Allah, luar biasa. Jadi tadi dengar kata beberapa karya beliau, kemudian sekarang jadi ibu rumah tangga, menerbitkan buku, bahkan tadi ketua FLP juga di Kolaka. Jadi apalagi Kak itu yang intinya banyak pokoknya. Nah, saya ini penasaran sama Kakak Rizky. Apa sih yang melatar belakangi Kakak bisa sejauh ini? Apa yang memotivasi Kakak untuk bisa sejauh ini? Supaya kali ini bisa kayak Kakak begitu ya. Silahkan Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Gramedia, kemudian kepada segenap pengurus, utamanya Ketua Forum Lingkar Pena Sulawesi Selatan atas undangannya untuk hadir di tempat ini. Alhamdulillah, pertama-tama saya sedikit grogi ini karena ini pertama kalinya saya lagi ngumpul. Pertamanya kan saya bilang sama Pak Ketua ayo kita melingkar. Ternyata undangannya ke Gramedia. Alhamdulillah, saya sudah lama memang merindukan masa-masa berbagi dengan adik-adik sekalian. Karena saya tahu bahwa di Forum Lingkar Pena itu banyak bakat-bakat dari berbagai genre kepenulisan. Itulah makanya saya meluangkan waktu pada kesempatan ini untuk berbagi kepada teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, bagaimana menyempatkan waktu untuk menulis dari berbagai genre ini. Karena dari sisi penulisan buku motivasi, buku anak, buku panduan, buku non-teks, buku biografi itu alhamdulillah saya sudah lalui sampai di titik ini. Kalau ditanya tentang motivasi, bagaimana apa motivasi menulisnya, begini ya. Kalau saya tanya di sini rata-rata adik-adik sekalian yang hadir belum menikah ya. Belum ya? Iya. Otomatis kalau statusnya saat ini belum menikah, berarti peluang untuk menulis itu jauh lebih besar ketimbang dengan setelah menikah. Kenapa saya bilang peluangnya lebih besar? Karena kesempatannya itu lebih besar dibanding yang berstatus setelah menikah. Karena orang menikah itu meskipun sebenarnya dia tidak maksudnya tidak ada kerja atau apa, tetap dia akan sibuk dengan urusan rumah tangganya. Itu makanya tadi saya bilang orang yang belum menikah itu peluang menulisnya lebih besar ketimbang orang yang setelah menikah. Dan itu saya rasakan ya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih banyak tulisan yang saya hasilkan sebelum menikah atau setelah menikah, pada kenyataannya saya justru menghasilkan tulisan jauh lebih banyak setelah menikah dibanding sebelum nikah. Bahkan kalau mau dilihat tulisan-tulisan saya sebelum menikah dengan setelah menikah itu sangat jauh perbedaannya. Mungkin teman-teman pernah baca ya buku pertama saya yang dibilang sama teman-teman itu, aduh
Bahkan ada yang pernah bilang, ini tidak lebih dari sekedar sampah ya. Kemudian buku kedua masih juga sangat banyak kritikannya, utamanya dari segi kepenulisan dan sebagainya. Ada yang mengatakan, ini tulisan apa ini? Nanti saya geluti, pas setelah menikah, ternyata saya melihat ada titik perbedaan yang cukup besar. Perbedaannya adalah yang saya rasakan sebelum menikah dan setelah menikah itu, ternyata saya menulis setelah menikah itu karena didasari oleh ilmu. Ya, ini intinya ya. Yang membedakan tulisan-tulisan saya sebelum menikah dan setelah menikah itu karena ada landasan ilmunya. Kenapa saya katakan begitu? Awal sebelum menikah itu saya menulis hanya sekedar hobi semata. Menulis karena hobi, karena senang menulis, atau karena pengen pokoknya jadi buku. Bagaimana jadi buku, mau tulisannya jelek, mau tulisannya bagus, saya tidak peduli, yang penting buku ini jadi buku. Nah, itu pertama yang saya tekankan pada saat sebelum menikah. Awal-awal saya menulis. Tapi setelah menikah, itu saya beranggapan bahwa untuk berkembangnya tulisan itu harus dilandasi dengan adanya ilmu. Kenapa saya katakan harus dilandasi karena ilmu? Pertama, pernahkah teman-teman sekalian yang mau menjadi penulis, pernahkah kalian menempatkan posisi kalian itu betul-betul sebagai pembaca? Bukan sekedar membaca, misalnya saya telah membaca 10 buku, saya telah membaca 20 buku, bukan. Tapi betul-betul memposisikan diri kita itu sebagai pembaca. Artinya apa? Kita tahu apa yang kita butuhkan, kita tahu apa yang kita inginkan, kita tahu bahwa ada solusi yang kita dapatkan dari setelah membaca. Maka pada saat setelah menikah, itu saya 1 tahun setelah menikah itu orang bilang, oh Kak Rizky tidak menulis lagi ya, karena sudah tidak ada tulisannya di awal pernikahan. Namun di awal pernikahan itu 1 tahun berjalan itu saya memanfaatkan waktu untuk benar-benar membaca, memposisikan diri sebagai pembaca. Setelah itu, setelah 1 tahun berjalan menjadi pembaca di tahun 2017 akhirnya saya berinisiatif untuk mencari penerbit. Kalau di awal itu saya bilang saya menulis karena mau betul-betul saja mau jadi buku. Akhirnya saya mencari tahu tentang bagaimana bisa tulisan-tulisan kita itulah lolos di penerbit besar, di penerbit mayor. Akhirnya pada tahun 2017 itu saya cari, nah ini ilmu ya. Bagaimana caranya? Pertama kita cari dulu editor-editor buku. Dia suka, kita baca status-statusnya. Awalnya saya berangkat dari situ, membaca status-status editor-editor Alex Media. Kemudian mencari apa visi misi penerbit. Nah, setelah itu akhirnya saya memberanikan diri untuk mengirim tulisan ke penerbit Quanta Alex Media pada saat itu di tahun 2017 November. Beruntungnya 2 minggu setelah itu saya mendapat kabar dari penerbit bahwa naskah Mbak Rizky ini lolos diterbitkan, dan itu adalah perdana saya mengirim buku dari penerbit mayor. Nah, itu luar biasa rasanya pada saat itu. Akhirnya setelah terbit di tahun 2018, akhir tahun 2018 baliklah saya ke Indonesia. Kemudian di situ saya mencari tahu bagaimana peluang-peluang besar itu di penerbit. Awal yang saya tulis ketika tiba di Indonesia itu adalah ketika saya membaca pengumuman dari penerbit 3 serangkai yang mencari buku tulisan non-teks. Pada saat itu buku non-teks. Saya ingat betul bahwa tulisan yang saya kirim pada saat itu adalah buku non-teks untuk tingkat SD. Judulnya adalah Mengapa Aku Harus Berakhlak. Pada saat itu saya kirim dan ternyata lolos pada saat itu. Kemudian saya akhirnya karena merasa tertantang, akhirnya saya tertarik. Ini cukup mengasyikkan. Kemudian saya cari tahu tentang penerbit-penerbit besar lainnya. Kemudian kenapa tadi saya bilang katakan harus ada ilmunya? Pada saat itu saya lihat peluang untuk menulis buku anak besar.
Kemudian saya ikutlah kelas-kelasnya. Saya ikut kelas, saya ingat betul pertama kali saya ikut kelas itu saya mesti bayar 700.000 untuk ikut kelasnya. Nah, jadi saya ikut kelasnya, saya ambil ilmunya. Kemudian beberapa kali saya ikut kelas bincang editor dari penerbit-penerbit besar. Nah, di situ saya belajar bahwa oh ternyata penerbit maunya seperti ini. Akhirnya ketika saya mengikuti kelas berbayar untuk bimbingan menulis buku anak, saya cobalah mengirim naskah pitch book di penerbit Kanak. Tidak lama setelah itu, tidak berselang 1 bulan, akhirnya ternyata lolos. Itu karena ada ilmu yang diterapkan di situ, bukan sekedar mengirim naskah biasa ya, tapi itu melalui proses bimbingan dan pembelajaran. Ada ilmu di situ. Kemudian akhirnya saya tambah penasaran lagi. Oh ternyata di dunia anak itu banyak genre penulisan. Kemudian ada lagi buku aktivitas. Saya tertarik lagi. Bagaimana ini ya buku aktivitas? Akhirnya saya ikut lagi kelasnya. Berbayar. Terus saya ikut. Tidak lama setelah itu saya kirim tulisan ke penerbit Zain di bawah naungan penerbit Aqwam pada saat itu. Tidak berselang lama, hanya membutuhkan 6 hari, itu ternyata lolos. Buku aktivitas. Judulnya itu Adab Sebelum Mengaji, Adab Sedang Mengaji, dan Setelah Mengaji, yang diterbitkan oleh penerbit Zain pada saat itu. Merambat lagi, lama-kelamaan saya selalu bilang, pernah ya, itu kita mungkin sama ya. Pada saat itu saya ingat betul, tahun 2021 kalau tidak salah, yang ada lomba dari Balai Bahasa. Saya bilang sama Mus, naskah saya ini tidak cocok untuk ikut lomba. Terus dia bilang, Mus, oh iya kakak, iya saya coba, ternyata memang tidak lolos pada saat itu. Dan itu adalah perdana saya mengirim tulisan dalam bentuk lomba. Untuk tingkat ini ya, kalau lomba-lomba sebelumnya nulis cerpen itu biasa, tapi kalau untuk buku anak itu belum pernah. Pas dapat kabar tidak lolos, saya tidak berputus asa di situ. Saya ikut kelas. Saya ingat betul waktu ikut kelas itu saya membayar 3 juta. Masih setiap bulan itu untuk bimbingan 3 bulan kepenulisan itu saya membayar 3 juta pada saat itu. Awalnya satu bulan pertama 1 juta, bulan kedua 1 juta, kemudian sampai bulan ketiga. Saya bilang beginilah ilmu. Saya selalu berpegang teguh pada kata-kata senior yang mengatakan hobi atau kecenderungan itu harus dirawat dengan baik, diberi makan, diberi minum, disayang, dijaga. Nanti suatu saat itu hobi dan kecenderungan itu yang akan merawat kita. Dan terbukti ya, ternyata sedikit lama kelamaan ternyata hobi dari menulis itulah yang akhirnya sedikit demi sedikit merawat saya saat ini. Kita makan dari hasil menulis, kita jalan-jalan dari hasil menulis, kita bisa berbagi dari hasil menulis. Bahkan tidak sedikit dari teman-teman ada yang menjapri saya itu banyak berterima kasih. Terima kasih Kak telah menulis buku ini. Saya banyak mendapatkan manfaat dari sini. Jadi sangat banyak manfaat yang kita dapatkan dari menulis. Jadi itu adalah hal-hal rentetan dari perjalanan karir kepenulisan saya deh. Seperti itu. Iya, Masya Allah. Wah, luar biasa ini. Yang tadi jadi karya Kak Rizky ini lebih banyak ternyata setelah nikah dibanding masih jomblo. Nah, berarti alasan tidak menulis ini sebenarnya tergantung dari kita ya Kak? Iya. Iya, kita sendiri, karena ternyata Kak Rizky bisa buktikan. Nah, apalagi yang di tengah kesibukannya Kak Rizky ini sekarang jadi kepala sekolah, kemudian jadi ibu rumah tangga, sekarang menempuh pendidikan S3, jadi guru pula. Luar biasa. Nah, saya makin penasaran ini. Kira-kira bagaimana sih caranya Kak Rizky ini mengatur waktunya sedemikian rupa supaya bisa berjalan semuanya? Ya,
Nanti Kak, saya mengajak kepada Bapak dan Ibu, kakak, adik-adik, barangkali ada yang mau mampir di acara diskusi bincang buku ini, bisa mampir karena acara ini gratis. Insya Allah akan memberikan manfaat buat kita. Bagaimana kita culik ilmunya Kak Rizky ini, bagaimana dia tipsnya menerbitkan buku. Jadi alhamdulillah beliau sudah menerbitkan buku, dan alhamdulillah bukunya tuh sudah beberapa yang terbit di Gramedia, Masya Allah. Jadi barangkali bisa mampir membersamai kami. Ya, mungkin itu saja. Silahkan Kak Rizky lanjut. Ya, kalau ditanya tentang bagaimana memanage waktu itu, jadi kita masing-masing punya kesibukan masing-masing ya. Tentunya kesibukan yang saya jalani itu berbeda dengan kesibukannya Ika, kesibukannya Adit, kesibukannya Pak Ketua, kesibukannya Mus. Jadi masing-masing orang itu kan punya kesibukan ya. Kalau saya jelaskan tentang bagaimana manajemen waktu saya, itu mungkin belum tentu masuk kepada cara pengelolaan waktunya teman-teman sekalian. Tapi perbedaannya adalah saya selalu berupaya untuk memanfaatkan peluang di tengah kesempatan. Peluang. Ya, jadi ada peluang di tengah kesempatan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya juga mengakui ya bahwa memang sangat sibuk ya. Saya mesti mengurus suami, mengurus anak-anak santri, terus mengajar, terus mana diamanahkan menjadi kepala madrasah, kemudian mana menulis, mana organisasi, dan lain-lain. Tapi kalau mau ditanya tentang bagaimana memanfaatkan peluang di tengah kesempatan itu, jadi teman-teman, saya itu selalu berupaya untuk di depan laptop sebelum anak bangun. Jadi sebelum Uzair bangun itu saya di depan laptop. Jadi berhenti pas ketika dia bangun. Jadi saya juga di depan laptop sebelum Uzair pulang sekolah, atau pas dia lagi tidur atau lagi main. Jadi saya selalu berupaya untuk memanfaatkan peluang itu. Bahkan kadang-kadang tapi lebih kepada, kalau ditanya kapan menulisnya, itu lebih kepada di malam hari. Jadi bahkan suami saya biasa bertanya, kalau saya bilang, Bapak, ini ada buku terbaru saya bilang, kapan menulisnya? Dia sering bertanya, kapan menulis? Di mana? Kapan? Dia selalu bertanya begitu karena saya selalu berupaya untuk memanfaatkan waktu itu di tengah-tengah orang tidur ya, suami tidur, anak santri tidur. Jadi di situ. Tapi bedanya adalah ketika saya berhadapan dengan laptop itu bukan langsung pas pada saat itu baru menemukan ide, bukan. Sudah ada ide-idenya yang telah saya catat di outline, saya buat outline-nya, kemudian atau ide-idenya, kemudian nanti pas malam hari itu sudah dikembangkan. Jadi bukan dalam keadaan kosong kita berhadapan dengan laptop, memang sudah ada idenya, sudah ada outline-nya, sudah ada yang mau ditulis, sudah terkumpul referensinya dan lain sebagainya, kemudian barulah dikerjakan di laptop. Jadi cara memanage waktunya itu adalah betul-betul memanfaatkan peluang dan kesempatan. Jadi saya selalu beranggapan, jadi sedikit tidurnya ya nggak apa-apa sih. Jadi saya bilang tidak apa-apa. Jadi apalagi ini kan kesempatan ya. Kalau misalnya sedikit tidurnya kan bisa diganti di esok hari, bisa menyelipkan sedikit-sedikit kesempatan untuk tidur. Jadi itu memanfaatkan peluang di tengah kesempatan. Bisa saja pas kita sedang melipat, itu kan bisa ditulis-tulis outline-nya, atau sedang mengurus rumah tangga itu bisa juga, sementara baring-baring, sementara istirahat. Ya, Masya Allah. Jadi tips dari Kak Rizky ini memanfaatkan peluang di tengah kesempatan. Jadi kalau yang saya simpulkan, ingin sukses ya harus banyak berkorban. Misalnya berkorban waktu, berkorban materi yang tadi disampaikan oleh Kak Rizky, sampai rela mengeluarkan uang 3 juta untuk mengikuti kelas. Nah, jadi luar biasa ini pengorbanannya Kak Rizky sebenarnya. Karena kan yang kita lihat itu yang nampak
Iya. Padahal deh Padahal mereka susah. Kak Rizky ini sudah Iya. berdarah-darah di belakang ini, Masya Allah. Nah, ini saya punya beberapa buku di depannya saya. Ada Panduan Muslimah Jatuh Cinta Lewat Jalur Langit. Iya. Saya penasaran ini, wah, ini bagaimana sih ini Kak? Kenapa bisa ada buku ini? Nah, dan ini didapatkan di mana ini Kak? Supaya teman-teman ini bisa, mau Kak baca ini bukunya, luar biasa. Silahkan Kak. Oke teman-teman, sekedar informasi ya bahwa buku Panduan Muslimah Jatuh Cinta Lewat Jalur Langit ini buku terbaru, sangat baru ya, baru bulan ini terbitnya. Ini kan buku series ya, mungkin teman-teman bisa lihat bahkan saya lihat tadi di buku bestseller itu ada buku Jalur Langit. Nah, ini adalah series dari buku Jalur Langit. Jadi ada 4 seriesnya. Pertama kan series Jalur Langit, kemudian ada buku The Power of Tobat, kemudian ada Filosofi Doa, kemudian ada buku Panduan Panduan Muslimah Jatuh Cinta Jalur Langit. Jadi ini adalah series yang mana penerbit dari Kawan Pustaka ini, dia karena melihat antusias pembaca di luar sana yang sangat antusias terhadap buku Jalur Langit ini, akhirnya membuat seriesnya. Maka dipanggillah saya dengan Mbak Ummu Kalsum untuk tergabung sebagai penulis series Jalur Langit. Jadi Mbak Ummu Kalsum ini mungkin teman-teman sudah pernah baca bukunya. Beliau adalah sahabat saya yang menulis, dia orang Palopo ya. Dia penulis buku bestseller yang Self Healing with Quran itu, kemudian Dal Pemuslimah. Beliau itu sudah menulis dan rata-rata bukunya bestseller. Kemudian kami kan pertama diduetkan itu pertama di buku Muslimah Limited Edition yang diterbitkan oleh PTS Malaysia. Kemudian selanjutnya berubah covernya menjadi Perempuan Limited Edition. Itu kami disandingkan sebagai penulis kedua buku ini yang diterbitkan oleh Malaysia. Selanjutnya akhirnya kami setelah melihat peluang yang besar di penerbit Malaysia, kami akhirnya kembali disandingkan diduetkan kembali dalam buku pertama. Kami menulis ada beberapa naskah yang sudah kami tulis tentang perempuan, awalnya tentang ibu rumah tangga, tapi kita lihat lagi ternyata peluang di luar sana lagi banyaknya muslimah perempuan yang jatuh cinta, tapi jatuh cintanya tidak tepat. Akhirnya kita berinisiatif untuk membuat buku dengan judul Panduan Muslimah Jatuh Cinta Lewat Jalur Langit. Jadi ini sebenarnya kisahnya, judul pertamanya adalah tentang Dia Bukan Ali, Aku Bukan Fatimah, judulnya. Dan ini berbicara tentang sosok laki-laki itu, meskipun kamu tidak perlu seperti Ali, dan perempuan kamu juga tidak perlu menyamai seperti Fatimah. Nah, tapi bagaimana kisah-kisah mereka yang salah satunya adalah dari kisah mencintai dalam diam itu bisa kita ikuti dan contohi. Jadi ada katanya di sini, karena yang hadir belum tentu takdir. Ini adalah kata-kata yang sering diucapkan oleh Ustadz Hanan Ataki tentang bagaimana yang hadir itu belum tentu takdir. Jadi ini terbaru teman-teman, adalah series dari buku Jalur Langit yang bisa teman-teman lihat ada di rak itu, ada juga di rak sana ya, yang di rak bestseller. Ini sudah bestseller, jadi kemudian supaya tidak terputus, akhirnya ditulislah buku Jalur ini. Nanti setelahnya ini kan ada lagi, bahkan kemarin kami sudah dimintai oleh penerbit untuk menulis lagi seriesnya dengan masih tema yang sama, yakni Jalur Langit. Jadi kan sekarang ya lagi masa-masanya tentang mengetuk pintu langit, melangitkan doa. Jadi itu ya. Ya, saya baca sedikit. Mengagumi seseorang sekadarnya, mencintai sewajarnya, buatlah hatimu utuh, jadilah pribadi yang tangguh,
Dan yakinlah cinta Allah akan penuh, karena sejatinya cinta itu adalah mendekatkan pada sang pemilik hati. Masya Allah. Jadi saking penasaran lagi dengan buku ini, ya ayo dibaca. Nah, ada lagi buku yang menarik lagi nih, Sarjana Ibu Rumah Tangga. Jadi mungkin setelah baca buku dari Kak Rizky ini, yang belum lulus sarjana mungkin bisa sarjana atau bagaimana sih bukunya ini Kak? Kenapa bisa Sarjana Ibu Rumah Tangga? Silahkan Kak. Ya ini buku Sarjana Ibu Rumah Tangga ini termasuk salah satu buku yang saya tulis dari semenjak saya merasakan ini ya, pahit dan manisnya kehidupan dalam rumah tangga. Jadi kenapa diberi judul Sarjana Ibu Rumah Tangga? Karena awal waktu memilih untuk menikah, saya pernah dibilang sama orang begini, sayang banget. Bahkan ada yang bilang, oh nanti ini karirmu itu pasti akan terhenti ya, di dapur. Karena ya terhenti di dapur, terus mentok di situ, maksudnya tidak akan berkembang lagi. Terus saya bilang, benarkah seperti itu? Akhirnya setelah saya rasakan memang awal-awalnya ya, ada kita memang dihadapi oleh banyak pilihan, dan saya selalu bilang namanya hidup kan kita harus berkorban ya. Akhirnya pas di Mesir, di situ adalah masa yang saya rasakan betul-betul full time menjadi ibu rumah tangga. Kalau bilang orang sekarang, kamu enak beberapa tahun ini masak dimasakan karena kan kita tinggal di pondok ya, diurus, dibantu sama ini santri, dibantu sama guru-guru dan lain sebagainya. Tapi kalau saya mau bilang sekarang iya memang, tapi sebelum pesantren berkembang seperti saat ini, bahkan dari 2 santri sampai 50 santri itu yang memasak itu adalah saya. Bahkan ketika saya sementara tahap penyelesaian S2 pada saat itu, yang jadi tukang masaknya anak-anak itu adalah saya sendiri. Jadi saya bilang, saya juga pernah merasakan menjadi pemasak untuk santri kurang lebih 50 orang pada saat itu. Kemudian kalau ditanya lagi tentang Sarjana Ibu Rumah Tangga, itu adalah saya mengungkapkan di dalam buku ini bahwa sarjana kemudian memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, ataupun sarjana yang menjadi ibu rumah tangga tetapi memilih untuk bekerja, itu adalah sama-sama baik. Saya selalu bilang bahwa ibu yang memilih bekerja dengan ibu yang tidak memilih bekerja itu adalah sama-sama ibu yang baik. Karena kenapa? Karena keduanya sama-sama berkorban. Yang satunya adalah berkorban untuk full time mengurus suami dan anak, yang satunya lagi berkorban untuk membantu perekonomian suami dan lain sebagainya. Tapi yang intinya adalah saya bilang di sini bahwa sebaik-baik gelar itu ada dalam rumahmu. Jadi bagaimanapun perempuan mencari kenyamanan ataupun laki-laki mencari kenyamanan di luar sana, sebaik-baiknya itu ya ada di dalam rumahmu. Maka wajar saja ketika Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bahwa semua kebaikan, semua pahala yang besar itu ada dalam rumah tangga. Jadi saya mengungkapkan di situ bagaimana tidak perlu berkecil hati ketika kita menyandang gelar sarjana tapi ujung-ujungnya di dapur, ataukah kita menyandang S2 atau S3 tapi ujung-ujungnya di dapur. Jadi seperti itu ya, bahwa tidak usah kita beranggapan bahwa yang menjadi ibu rumah tangga itu cukup berstatus tidak usah jadi sarjana kan ini ya. Tapi karena betul dikatakan dalam hadis bahwa kita adalah, perempuan itu adalah madrasatul ula, mereka adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dan juga tidak perlu merasa berkecil hati ketika ibu sarjana atau ibu yang sudah doktor terus mengurus rumah tangga, mengurus ini dan menganggap bahwa kok saya kerjakan dalam rumah ini
pekerjaan pembantu ya. Tidak usah, karena kenapa? Karena yang kita urus itu adalah suami kita sendiri, yang kita bersihkan itu adalah rumah kita sendiri, yang kita bina juga anak kita sendiri. Jadi tidak perlu merasa bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dianggap rendah itu adalah pekerjaan pembantu. Jadi itu adalah pekerjaan-pekerjaan mulia yang bisa mendatangkan ladang-ladang pahala. Tapi kalau dikatakan, saya ditanya, terus bagaimana ini antara wanita karir dan lain sebagainya, terus saya bilang bahwa apa yang saya lakukan selama ini tentunya melalui ridho dan izin suami, ini adalah semua prioritas. Mengurus suami adalah prioritas, mengurus anak adalah prioritas, mengajar juga prioritas, menjaga anak-anak santri juga prioritas, menulis juga prioritas, kuliah juga prioritas. Jadi semua hal-hal ini dianggap sebagai prioritas. Jadi tidak ada saling tumpang tindih. Kenapa ada saling tumpang tindih? Karena kita menganggap bahwa ini prioritas, ini tidak prioritas. Dan semua prioritas itu berlandaskan karena untuk mencari ridha Allah dan beribadah kepada Allah. Kan tujuan kita memang melakukan hal tersebut karena memang untuk beribadah ya. Kita berbakti kepada suami karena mau beribadah, mendidik anak karena beribadah, menulis juga ibadah, mengajar juga ibadah. Jadi tidak ada yang kita lakukan di dunia ini tidak perlu mengatakan bahwa yang kamu lakukan itu salah. Tidak salah, karena memang tujuan kita adalah untuk ibadah. Kita kerja untuk ibadah, kita membantu suami juga kerja untuk ibadah. Semua yang kita lakukan itu adalah berlandaskan ibadah. Jadi ketika prinsip itu ada dalam diri kita, itu tidak akan saling sikut menyikut ya. Jadi itu kita masalahnya ya. Jadi kadang yang dipermasalahkan seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi intinya ini buku Sarjana Ibu Rumah Tangga berkisah tentang perjuangan seorang perempuan, bahwa menjadi seorang perempuan itu kita tidak mesti pesimis, saya ini ujung-ujungnya ke sini, tidak, bahwa bahkan dikatakan seorang perempuan itu wajib punya pendidikan, karena dikatakan pendidikan kita sebagai perempuan sebagai pendidik pertama bagi anak kita. Bahkan dikatakan apapun yang kita lakukan itu intinya niatnya adalah ibadah. Jadi ini yang paling penting ini sebenarnya. Jadi kita mengurus rumah ibadah, mengurus suami ibadah, mengurus anak ibadah, menulis pun ibadah. Intinya semuanya adalah ibadah. Nah, jadi ini buku Sarjana Ibu Rumah Tangga, Kak. Kalau misalnya kita mau memilikinya, bisa dapat di mana ini, Kak? Oke, baik teman-teman, karena buku Sarjana Ibu Rumah Tangga ini diterbitkan di tahun 2021, jadi sekarang agak susah. Nah, jadi penerbit Gramedia itu, salah satunya adalah Alex Media. Kalau ada buku yang diterbitkan, kemudian masanya sudah lama, berjalan 2 tahun sampai 3 tahun, tapi maka itu akan di stok penjualannya. Makanya saya agak susah untuk dapat lagi buku Sarjana ini. Padahal saya bilang sama editor, Mbak bisa nggak ini bukunya saya dicarikan lagi, karena saya butuh. Ternyata memang bukunya sudah tidak ada. Jadi agak susah. Meskipun saya lihat di Shopee itu masih ada beberapa toko yang menjual buku Sarjana ini. Jadi kalau mau cari buku yang terbaru saja, Kak. Jadi kalau mau cari buku yang terbaru saja, yang ini Panduan Muslimah Jatuh Cinta Lewat Jalur Langit. Nah, ini keren nih. Atau buku The Power of Obat ya. Jadi barangkali dari teman-teman ada yang ingin tanyakan, itu boleh sekali. Nah, saya masih mau bertanya ini kepada kakak ini, Kak Rizky. Nah, kira-kira ada tidak tips-tips dari Kak Rizky ini supaya kita bisa seperti Kak Rizky lah ceritanya? Ya, ya silahkan, Kak. Oke, kalau ditanya tentang tips itu banyak ya. Pertama adalah tentukan dulu tujuannya. Kalau kita sebagai guru pembelajaran, itu yang pertama kita tentukan adalah TP-nya dulu ya. Tujuan pembelajaran, tujuannya apa, kalian menulis untuk apa, jadi harus tahu dulu. Jadi itu makanya tadi saya bilang cara menulis saya sebelum menikah dan setelah menikah itu sangat jauh perbedaannya. Karena sebelum menikah itu belum ada
yang ingin dicapai ya. Kita hanya sekedar ingin ada buku Hobi. tak saja dan hobi, tapi setelah ini ternyata ada yang mau dicapai. Jadi teman-teman tentukan dulu tujuannya untuk apa menulis. Yang kedua adalah tentukan genrenya. Teman-teman suka menulis genre apa? Karena kalau misalnya kalian suka menulis buku fiksi, novel, terus tiba-tiba dikirim ke Kuanta, kan tidak nyambung ya. Iya, iya, iya. Otomatis pasti ditolak. Karena kenapa? Karena genre dari penerbit Kuanta itu tidak membutuhkan, dia bukan novel atau fiksi ya. Kecuali kalau misalnya kisah-kisahnya, pernah baca buku motivasi ya, itu ada kisah-kisah yang diselipkan, salah satunya adalah buku Sarjana Ibu Rumah Tangga ini, kan ada kisah-kisah yang diselipkan dari buku ini. Kemudian setelah menentukan genrenya, itu sebaiknya, betul ya, tadi saya bilang, cobalah teman-teman cari penerbit-penerbit besar. Kita ini kan selama ini kalau misalnya kita hanya menerbitkan di penerbit yang berbayar, coba sekali-kali bagaimana kita bisa mencoba untuk menerbitkan di penerbit besar. Salah satunya adalah yang bisa lolos ke penjualannya ke Gramedia. Karena kalau hanya berlandaskan bilang mau jadi buku kemudian menerbitkan sendiri dan dibayar, itu kan saingannya tidak ada ya. Rasa tantangannya itu tidak ada. Jadi coba-cobalah untuk menantang diri kita bahwa bisakah saya bersaing sampai akhirnya saya bisa tembus ke penerbit ini. Kemudian selanjutnya adalah menulis itu tidak lepas dari membaca buku. Bohong kalau ada yang suka menulis tapi tidak suka membaca. Jadi saya bilang tadi, membaca bukan sekedar membaca, tapi menempatkan posisi kita benar-benar sebagai pembaca. Kita tahu apa yang dibutuhkan pembaca, apa yang disukai, dan apa yang bisa dipetik dari buku kita. Kalau misalnya kita suka genre tulisan buku anak, itu lebih banyak baca buku anak. Bahkan saya bilang, kalau teman-teman jalan-jalan ke Kolaka, terus pergi di pondok, masuk di perpustakaan, itu teman-teman akan lihat bahwa buku-buku saya itu 60% itu dari buku penulis-penulis yang saya kenal. Kenapa? Karena saya bilang di sini adalah salah satu bentuk usaha saya bagaimana mendukung juga teman-teman. Kemudian selain mendukung, saya juga belajar. Di antara misalnya salah satu buku ini ya, tulisan-tulisan KGG, itu hampir semua buku KGG itu saya punya. Kemudian bukunya Kak Fitrawan, bukunya teman-teman, saya selalu berupaya untuk bagaimana saya juga bisa seperti beliau. Masya Allah. Jadi pas buku anak ini, saya belajar tentang buku anak, itu saya koleksi buku-buku anak dari buku Mbak Widya Ros dan lain sebagainya, yang pemenang-pemenang GLN kemarin. Itu saya berupaya bagaimana saya bisa belajar dari penulis-penulis buku anak ini, karena kan kita juga mau jadi penulis buku anak, tentunya kita harus observasi, kemudian belajar dari tulisan-tulisan mereka kan, karena kalau tidak kita betul-betul mau kirim ke penerbit tapi tidak pernah baca, tidak pernah telusuri bagaimana buku-buku anak itu seperti apa, otomatis akan susah. Bahkan kemarin buku terakhir yang saya tulis itu kan komik ya. Iya, komik. Sebelum saya tulis buku ini, saya bilang mungkin ini adalah balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika saya menulis buku petualangan Uzair di negeri para nabi pada saat itu, dari hasil kelas menulis yang diterbitkan secara indie, diterbitkan dengan berbayar. Saya bilang pada saat itu ketika saya keluarkan buku ini, saya bilang karena saya sedang meneliti S2 pada saat itu, semua keuntungan buku ini akan saya donasikan ke anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak putus sekolah di Kampung Bajo. Jadi mereka para pejabat di Kabupaten Kolaka itu membeli buku petualangan Uzair. 2 tahun setelah itu ada penerimaan naskah, pengiriman sinopsis, pengiriman outline dan contoh naskah. Akhirnya saya kirimlah buku petualangan Uzair ini, dari awalnya bentuk cerpen saya ubah menjadi buku pitch book yang ada storyboardnya. Kemudian saya kirim ke penerbit Gema Insani.
tiba-tiba saya dijapri oleh Mbak Editor. Beliau mengatakan, Mbak, bagaimana kalau tulisan ini modelnya picture diubah menjadi komik? Syukurnya seandainya pada saat itu saya tidak pernah menulis komik, tidak pernah belajar tentang komik, pasti saya akan kewalahan bagaimana mengubah buku cerita bergambar ini menjadi komik. Untungnya saya pernah belajar, saya ikut kelas, akhirnya saya ubah tulisan itu menjadi komik, dan itu adalah pengalaman pertama saya menulis komik yang saat ini masih dalam proses penyuntingan di penerbit Al-Kausar Gema Insani. Jadi begitu ya teman-teman, artinya kita harus cari peluang sebaik mungkin, lihat penerbitnya, dan jangan malu untuk membeli karya teman-teman. Kan saya bilang nggak apa-apa, waktu kemarin acara GLN kita pergi belanja buku, saya bilang tidak apa-apa saya beli banyak-banyak buku, nanti akan kembali lagi. Gitu kan, itu seperti kita sedang membeli sesuatu untuk untuk kedepannya ya, kita belajar lah. Ya seperti itu. Jadi jangan merasa pelit untuk mengeluarkan uang untuk, tadi saya bilang bahwa hobi itu, saya ulang lagi bahwa hobi itu adalah sesuatu yang perlu dirawat, diberi makan, diberi minum, dirawat dengan baik-baik seperti anak. Nanti kemudian hari hobi dan potensi-potensi kita itu yang akan merawat kita dengan baik. Kalau tidak dirawat dengan sekarang, jangan pernah berharap dia akan merawat kita dengan baik ya. Ya, Masya Allah. Jadi sampai di jam 17:17 kita sudah banyak mengambil ilmu dari Karis ini. Jadi tipsnya yang pertama, tentukan dulu tujuan menulis. Nah, kemudian yang kedua, tentukan genre menulisnya apa. Kemudian cari penulis besar ataukah cari penerbit besar. Kemudian harus pede dengan karya. Jadi tidak akan ada itu sebuah buku kalau kita simpan saja tulisannya di laptop. Tidak, kita pede dengan tulisan kita. Kemudian selanjutnya tipsnya adalah membaca buku, karena penulis itu berangkat dari membaca buku dulu. Dan yang selanjutnya adalah sebisa mungkin kita mengapresiasi karya teman-teman yang kita kenal dengan apa? Memiliki bukunya dan membacanya. Nah, selanjutnya adalah mencari peluang sebanyak mungkin. Nah, Masya Allah. Nah, karena tema kita pada hari ini adalah menulis seindah berumah tangga. Nah, kira-kira bagaimana sih Kak? Bagaimana Kakak menyikapi ini? Apakah menulis itu indahkah? Ataukah bagaimana ini? Silahkan Kak. Jadi saya sampai saat ini memegang prinsip bahwa menulis adalah kehidupan. Berhenti menulis sama dengan mati. Jadi ketika saya berhenti untuk menulis, maka itu adalah akhir dari kehidupan saya. Wow, jadi saya selalu berupaya untuk bagaimana bisa memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin untuk menulis. Minimal dalam sehari itu tidak pernah tidak menulis. Itu. Kemudian kalau ditanya menulis seindah berumah tangga, ya. Bukan hanya indah, tapi ada juga pahit dan manisnya. Begitulah kehidupan rumah tangga. Itu juga begitu juga menulis. Jadi tidak selamanya kita berada di atas ya. Kalau saya bilang rata-rata kan ini saya yang teman-teman di sini teman-teman dulu ya, ada teman-teman saya, adik-adik saya, dia pasti tahu bagaimana perjuangan saya juga menulis, mulai dari awal dari tulisan yang sangat jelek, kemudian ya tulisan-tulisan yang dihina. Kemudian bedanya adalah untungnya pada saat itu saya dinasihati oleh teman. Dia bilang ketika kita dihina oleh seseorang, apakah itu karena tulisan kita ataukah karena bakat kita ataukah karena sesuatu yang ada dalam diri kita, anggaplah itu kita sedang dilempar ya, tapi jangan menghindar. Pungut batu-batu itu, kemudian bangunlah pondasi. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa belajar dari kritikan dan hinaan dari orang-orang lain. Begitu juga dalam rumah tangga ya. Dalam rumah tangga itu kan
tidak selamanya bahagia ya, pasti ada saja lika-likunya. Tapi ketika kita berhenti itu bahaya juga, sama dengan nulis. Ya. Jadi usahakan, ibaratkan kita naik mobil, kita jangan berhenti sebelum sampai pada tujuannya. Bagaimanapun situasinya, mabuk kah atau apa, bagaimana, muntah kah atau apa, pokoknya jalan saja. Nanti berhenti ketika sampai tujuan. Seperti itu dalam rumah tangga juga seperti itu. Kalau ada tujuan kita kan hidup sehidup semati ya. Kita tidak perlu berhenti sebelum sampai pada tujuan kita. Menulis juga demikian. Nanti saya mau berhenti kalau tulisan saya terbit ada di Gramedia, nanti berhenti setelah itu. Jadi saya ingat sekali teman-teman, tahun lalu 2 tahun bahkan 2 tahun lalu saya menulis list di dinding ini lemari. Saya tulis semua yang saya harapkan. Di tahun ini saya mau ada buku saya yang bestseller. Di tahun ini saya mau lolos penulisan. Saya mau lolos seperti ini, sayembara dan sebagainya. Ternyata memang list-list tersebut itu adalah bagian dari doa-doa. Jadi kita tidak boleh meremehkan doa-doa teman-teman. Saya selalu percaya bahwa doa-doa itu adalah bagian juga dari usaha. Mungkin belum saatnya ini terkabulkan, tapi bisa saja di kemudian hari terkabulkan. Jadi nikmati teman-teman. Jadi adik-adik yang sekarang ini teman-teman yang belum menikah, itu saya bilang besar sekali peluangnya untuk bisa nulis karena belum ada prioritas-prioritas lainnya tadi saya sebutkan. Tapi kalau ada teman-teman yang sudah menyandang status sebagai istri atau sebagai suami, itu besar juga peluangnya. Karena kenapa? Karena justru peluang-peluang waktu yang sedikit itu kalau dimanfaatkan dengan sebaik mungkin 1 jam atau 2 jam, tapi kita fokus di dalamnya, itu akan menjadi sesuatu yang wow dibanding dengan 1 minggu tapi setengah-setengah, tapi tidak betul-betul ini, maka itu sama saja dibanding dengan waktu yang 1 jam 2 jam tapi kita betul-betul fokus di dalamnya, itu akan menjadi sesuatu. Ya, Masya Allah. Jadi intinya tetaplah menulis sampai tujuan kita tercapai. Nah, poin pentingnya yang saya ambil itu adalah kita berproses dulu. Nah, saya ingat semboyan dari FLP, berbakti, berkarya, berarti. Nah, ini sangat luar biasa sebenarnya. Kalau misalnya kita telisik lebih dalam, harusnya kita dulu berbakti. Kita ikut kegiatannya dan sebagainya. Kemudian kita berkarya. Setelah kita berkarya, barulah kita akan berarti. Nah, saya mau bertanya ke Kak Rizky ini, seberapa penting sih Kak komunitas bagi karya-karya kakak ini? Kalau berbicara tentang komunitas, salah satunya adalah Forum Lingkar Pena. Saya percaya bahwa benar yang dikatakan oleh Pak Taufik Ismail ya, bahwa FLP ini adalah hadiah terindah yang diberikan oleh Tuhan. Dan memang ya, saya merasakan, saya dulu pernah bertanya-tanya dalam hati bahwa apakah saya yang waktu ketika menyandang sebagai ketua Forum Lingkar Pena UIN, saya mengatakan apakah saya yang membesarkan FLP UIN ataukah FLP UIN yang membesarkan saya. Ternyata saya sama-sama ya. Ternyata saya mau dengan saya selalu percaya diri mengatakan bahwa diri saya dan FLP itu tidak bisa dipisahkan. Saya selalu bilang, kenapa? Pas setelah selesai diamanahkan menjadi ketua FLP UIN, pas di Mesir, apa yang saya lakukan? Saya mencari FLP Mesir dan memang ada. Pada saat sebelum saya pulang ke Indonesia, itu saya mengadakan teman-teman di Mesir, di KKS itu mengadakan kegiatan kegiatan ngopi bareng membahas tentang literasi antara wawasan KKS Mesir dengan FLP Mesir pada saat itu. Dan saya merasa senang sekali pada saat itu karena saya bertemu dengan orang yang sefrekuensi ya. Sampai di akhirnya saya di Kolaka itu kebetulan ada Kak Fahrudin Ahmad pada saat itu, beliau mengatakan bagaimana kalau kita bentuk juga FLP Kolaka. Saya bilang Bismillah, dan sampai saat ini saya senang sekali karena di Sulawesi Tenggara itu meskipun
meskipun sebagai salah satu provinsi yang tidak terlalu menonjol dari segi komunitasnya, tapi saya merasa senang karena orang-orang di pemerintahan di Sulawesi Tenggara, di Kota Kendari dan di Kolaka itu sudah mengenal Forum Lingkar Pena. Beliau bahkan beberapa kali saya diundang untuk kemarin datang ke Kendari untuk pembinaan komunitas, mewakili Forum Lingkar Pena cabang Kolaka. Bahkan kalau ada kegiatan-kegiatan saya besar di Kolaka, itu sangat antusias, mulai dari perpustakaan, dinas pendidikan, itu akan mengatakan, oh Forum Lingkar Pena. Bahkan dia katakan, dia sempat mengatakan bahwa FLP itu ini sudah berbadan hukum ya untuk di Kolaka, karena dia bilang ini besar, padahal kan kita belum punya ini, hanya sekretnya itu hanya di pesantren. Dan saya diuntungkan karena ada anak-anak santri, jadi kemana-mana misalnya mau buka lapak baca, itu tinggal saya bawa masa saya. Dan saya bilang komunitas untuk seorang penulis, untuk menjadi penulis itu butuh komunitas. Kenapa? Karena dia butuh berjejaring, dia butuh ketemu orang banyak, dia butuh informasi melalui orang-orang, dia juga bisa berbagi di situ. Jadi FLP ini adalah sebagai salah satu komunitas yang sangat baik untuk mewadahi orang-orangnya, dan tidak ada istilah sikut menyikut, misalnya bahaya ini ada pendatang baru. justru senang, kakak-kakak kita justru senang, Kak Gege, Kak Fitrawan, itu mereka senang kalau ada adik-adiknya yang diorbitkan penulis-penulis baru, mereka senang. Sehingga saya bilang FLP ini adalah salah satu tempat nyaman bagi saya. Makanya saya selalu mendorong adik-adik sekalian untuk gabung ke Forum Lingkar Pena, karena di situ bukan hanya tentang materi kepenulisan, tapi ada persaudaraan yang tidak bisa didapatkan di tempat manapun. Jadi FLP adalah tempat ternyaman. Ya. Nah, jadi sebagai seorang penulis, penting bagi kita itu untuk gabung dalam suatu komunitas. Nah, bagi teman-teman yang belum gabung FLP, ya silahkan, silahkan gabung. Ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup ini? Ada pertanyaan? Silahkan. Oh ya, oke. Jangan ditutup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya pada kesempatan hari ini. Saya diizinkan untuk bertanya kepada Kak Rizky selaku penulis buku Sarjana Ibu Rumah Tangga. Pembacanya ini. Tahun ini Kak, tahun itu saya menamatkan buku kakak yang Sarjana Ibu Rumah Tangga. Dan kalau tidak Kak Adit yang memberikan buku itu Pak kepada saya, tidak mungkin saya kenal sama kakak. Bahaya ini. Jadi wasilah untuk mengenal kakak itu ya dari teman-teman FLP utamanya ya. Jadi terima kasih banyak untuk Kak Adit karena sudah memperkenalkan Kak Rizky melalui bukunya Sarjana Ibu Rumah Tangga. Oke, jadi di sini pengen lebih mengulik sih sebenarnya Kak, bagaimana hambatan-hambatan yang kakak lalui selama menulis buku Sarjana Ibu Rumah Tangga. Dan saya juga mendapatkan banyak insight ya Kak di buku kakak utamanya, karena ya sebagaimana perempuan biasanya selalu selalu mendapatkan stigma kalau ngapain sih kuliah tinggi-tinggi ujung-ujungnya di dapur. Padahal kita kan madrasah pertama untuk anak-anak, jadi ya perlu ilmu dong untuk bisa mengurus anak-anak nantinya. Jadi ya Sarjana Ibu Rumah Tangga itu salah satu menurut saya salah satu stigma yang perlu dibaca sama orang-orang, khususnya perempuan, supaya tidak terkungkung sama cemoohan orang-orang tentang kuliah tinggi ujung-ujungnya di dapur. Jadi mungkin
saya lebih spesifik tanya ke kakak bagaimana hambatan-hambatan kakak dalam menulis buku ini. Nah, dalam menulis buku Sarjana Ibu Rumah Tangga, apalagi tadi kakak bilang kakak sudah atur kok sebagaimana yang semestinya, misalnya kalau anaknya kakak tidur baru kakak nulis, tapi pasti ada hambatan yang kakak peroleh, dan bagaimana cara kakak hadapi hambatan itu sehingga buku kakak bisa tiba-tiba ditanyakan sama suami kakak, kapan nulisnya? Begitu. Mungkin seperti yang saya tanyakan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Pada saya yang sudah berikan dari kasih langsung. Ya, ternyata ada salah satu pembaca dari Kak Reski ini. Bagaimana sih Kak hambatan menulis bukunya Kakak? Ya, silakan Kak. Oke, baiklah Adi, terima kasih ya telah menjadi pembaca dari buku Sarjana Ibu Rumah Tangga. Terima kasih juga kepada Kak Adit yang menjadi perantara. Saya tahu bahwa Adit ini adalah salah satu junior ya, kan saya bilang junior karena beliau saya dapat beliau di UI Nalodin pada saat itu. Dia memang, saya tahu bahwa dia senang dengan perkembangan tulisan saya. Dia mulai dari buku kedua ya, Menari di Bumi Lontara, sampai selanjutnya dia selalu tanyakan, dan saya selalu berterima kasih, dan saya tidak pernah lupa bahwa ini namanya Adit. Kan saya biasa lupa nama ya, saya ingat bahwa ini Adit. Apalagi dia selalu muncul sekarang. Oke, baiklah, kalau ditanya tentang hambatan, tentu banyak ya. Setiap penulis kan itu ada hambatan-hambatannya dalam menulis. Utamanya ketika saya menulis buku Sarjana Ibu Rumah Tangga ini, lumayan juga hitungan bulan untuk menyelesaikannya, karena kan sebelumnya kalau menulis buku motivasi ini kan kita harus banyak-banyak membaca referensi, kemudian ayat, kemudian pengkajiannya, kemudian baca kisah-kisah orang, bertanya ke orang-orang. Hambatan yang paling ininya adalah masalah waktunya. Ya, saya biasa agak susah untuk ini ya, apalagi saya menulisnya waktu Uzair itu masih kecil. Sekarang kan sudah kelas 3 SD, jadi agak sudah pintar. Kalau dia, oh ibu saya ini, umi saya sedang menulis, dia tahu bahwa dia tidak bisa diganggu. Tapi waktu ketika menulis buku Jodohku Hafal Quran dengan Sarjana Ibu Rumah Tangga, itu benar-benar ketika dia masih kecil, masih masa-masa bermainnya. Jadi saya bilang, saya upayakan untuk bagaimana tidak menulis di depan anak. Tapi pernah juga ya, saya coba menulis di ini. Saya selalu bilang, kan ide itu tidak melulu datang ya. Biasa kita tiba-tiba di depan laptop itu langsung tiba-tiba ada saja ujiannya. Apakah melalui HP? Saya pernah sementara menulis tiba-tiba Uzair teriak, "Umi cebo." Saya bilang, betul-betul ini adalah ujian. Kalau saya tinggal itu langsung biasa hilang idenya. Tapi saya bilang, kalau saya melakukan itu, misalnya saya dahulukan ini, pasti Allah akan berikan kemudahan ya untuk menulis ke depannya, dan itu saya lakukan karena ini. Kemudian hambatannya itu adalah situasi dan kondisi ya. Itu tadi saya bilang lingkungan sangat menentukan, karena tidak selamanya juga penulis itu kan biasanya orang nanti mau menulis itu di tempat yang sepi, di tempat yang senyap. Kalau saya di mana ada peluang, misalnya bahkan ketika duduk di sini saya bawa buku catatan, itu kita bisa coret-coret outline-nya. Tadi saya bilang bahwa ketika kita menulis, salah satu kendala yang dihadapi oleh penulis, apalagi penulis pemula, itu adalah ketika dia menulis pas di depan laptop, ternyata tidak ada, dia seperti ini gelas kosong yang ini ya, pas berhadapan dengan laptop betul-betul kosong. Kenapa? Sebaiknya ketika kita sudah ada di depan laptop itu sudah ada ide-idenya, ada yang mau dituliskan, apa yang saya bawa di depan laptop, apa yang saya mau tuliskan di laptop, itu harus ada pada saat itu. Jadi di samping kondisi dan situasi harus ada idenya. Kemudian salah satu juga hambatannya ketika kita menulis itu biasa kita tiba-tiba ini ya, pas di tengah-tengah ini langsung apa lagi tulis. Sebaiknya berhenti dulu ya. Saya biasa menemukan solusinya itu adalah dengan jalan-jalan atau dengan membaca buku. Biasanya kita dapat ide itu di pertengahan buku, biasanya kita dapatkan, atau
bisa saja kita cerita-cerita sama teman, minta pendapatnya. Itu adalah hambatan-hambatan sekaligus solusi yang bisa kita tawarkan ya. Kalau kita misalnya kehilangan inspirasi dan sebagainya. Hambatan selanjutnya adalah, ya saya pernah ini ditanya. Ini juga ya salah satu hal yang paling biasanya kita penulis buku motivasi, apalagi kalau berkaitan dengan motivasi Islam, salah satunya adalah ini sarjana ibu rumah tangga, kita akan selalu dihadapkan dengan pertanyaan, orang bilang, kamu sudah mencerminkan tulisanmu enggak? Itu ya, dan itu saya rasakan sekali, itu adalah hambatan yang paling sulit saya rasakan. Karena kenapa? Karena kan kita menulis itu bukan berarti kita sepenuhnya baik ya, kita juga berupaya untuk bagaimana kita selaras dengan tulisan kita. Tapi orang selalu mengatakan, jangan kau mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Apalagi ketika kita yang dipaparkan di sini adalah tentang bagaimana menjadi istri soleha, terus nyatanya kita belum soleha. Jadi saya rasa ini juga adalah tantangan untuk bagaimana kita berupaya untuk menjadi lebih baik ya. Di antaranya adalah kita minimal berupaya untuk bagaimana kita bisa seperti apa yang kita tuliskan. Dan itu adalah beban juga ya. Saya rasa itu adalah tantangan yang paling berat untuk kalau di kehidupan nyatanya ya. Selain dari tantangan-tantangan yang dihadapi ketika menulis. Syukurnya biasanya ada teman yang saya temui. Ini nyata ya. Ada teman penulis yang ternyata di kehidupan menulisnya itu tidak diizinkan sama suaminya. Nah, saya juga tidak tahu apa alasan seorang suami tidak mengizinkan istrinya menulis, padahal ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Kenapa saya katakan bermanfaat? Menulis ini adalah kegiatan yang sama sekali tidak ada ruginya. Kenapa saya katakan tidak ada ruginya? Karena saya rasakan ketika saya selesai S1 langsung ke Mesir, itu 4 tahun saya menganggur, full time menjadi seorang ibu rumah tangga. Tapi kenapa langsung tiba-tiba setelah 4 tahun itu kosong, setelah 4 tahun itu tiba-tiba mau lanjut S2? Kan biasanya orang nanti semangat S2 itu kalau sudah selesai S1 langsung S2. Tapi tiba-tiba ternyata jeda dari S1 ke S2 itu 4 tahun lamanya. Saya bilang, kenapa saya masih semangat untuk belajar? Karena selama ini kegiatan 4 tahun itu saya lalui dengan menulis dan membaca. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata kegiatan menulis itu sangat menguntungkan bagi otak. Makanya saya bilang, saya heran kalau ada suami yang melarang istrinya menulis. Padahal itu adalah selain kita perempuan untuk bagaimana otak kita berfungsi lagi, di samping itu juga itu akan menjadi terapi untuk kita sendiri. Percaya tidak percaya itu akan menjadi terapi. Kenapa? Saya punya kakak, ini ya, saya sedikit cerita. Beliau itu punya anak berkebutuhan khusus. Ketika pulang ke Indonesia, dia curhat. Dia bilang, bedanya Mesir dengan Indonesia adalah di Mesir pada saat itu kita tidak dipedulikan oleh orang. Mau kamu ini jungkir balik, orang tidak akan campur urusanmu. Berbeda ketika dia datang di Indonesia, ternyata tetangga-tetangganya, orang-orang di sekitarnya, bahkan keluarganya itu turut andil mencampuri urusannya, bahkan mengklaim, kenapa anakmu seperti ini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa dia menangis begini dan sebagainya? Padahal dia sudah terbebani dari segi sedih karena anaknya berkebutuhan khusus, kemudian sedih lagi dari segi lain dan sebagainya. Tiba-tiba saya bilang, coba kakak tulis ungkapkan ceritanya, share ke teman-teman Facebook. Ketika dia menulis di Facebook, orang-orang yang membacanya di Facebook pada saat itu dia sudah tahu, oh ternyata anaknya seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang di sekitarnya sudah mulai menerima. Dan karena dia berani untuk menulis, akhirnya lepaslah sedikit rasa sedih dalam hatinya. Jadi saya bilang bahwa menulis itu bagi perempuan adalah bagian dari terapi. Itu sangat bagus ya. Jadi ketika hambatan selanjutnya adalah ketika pasangan tidak
ini tidak mendukung untuk kita menulis, bahkan sebelum menikah saya selalu bilang sama anak-anak begini, Kak, bagaimana apakah kita ketika kita menikah itu semua terhenti, cita-cita kita terhenti, pekerjaan kita terhenti? Saya bilang tidak perlu mengubur cita-citamu karena persoalan menikah. Yang perlu kamu lakukan adalah menemukan pasangan yang mendukung cita-citamu. Jadi langkah untuk adik-adik sekalian untuk sebelum mencapai status menikah ini adalah memilih pasangan. Karena ini akan menjadi misalnya passion kita itu adalah sebagai penulis, tiba-tiba kita menikah dan bertemu dengan lelaki yang tidak mendukung cita-cita kita, itu akan susah. Karena kenapa? Karena tidak ada dukungan. Jadi orang-orang sekitar kita itu bisa menjadi penghambat, juga bisa sebagai penguat. Nah, jadi itu hambatannya. Dia bisa menjadi penghambat cita-cita kita, menghambat jadi tulisan-tulisan kita, tapi juga bisa menjadi penguat untuk tulisan-tulisan kita. Mungkin itu deh. Ya, Masya Allah. Ya. Coba tepuk tangan dulu. Ya, Masya Allah. Jadi memanfaatkan peluang di tengah kesempatan, kemudian ingin sukses harus banyak berkorban, kemudian tentukan tujuan atau niat menulis kita. Selanjutnya adalah ikut komunitas. Nah, saya rasa ini rangkuman apa yang bisa kita petik dalam pertemuan hari ini. Bagaimana ini? Sudah jam Iya. Sudah jam 17:42 karena waktu sudah sangat mepet. Mungkin ini saja dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Kak Rizky yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di pertemuan ini. Dan terakhir saya ucapkan juga terima kasih kepada pihak Gramedia yang telah memberikan kami wadah untuk terus berbakti, berkarya dan berarti. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di bincang kita sore hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menjadi wanita tangguh yang sangat luar biasa. Mungkin sampai di sini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.